Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Habibatur Rahmah, Ilman Nafi'ah, dan Azhar Ruzainiyah. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar program linier dengan metode transportasi dengan menggunakan materi stepping stone. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita melihat video motivasi belajar program linier berikut ini. Salam generasi hebat, pasti kamu bertanya, kenapa ya harus belajar program linier? Oke, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang penerapan program linier dalam kehidupan ini. Pastinya kamu menyukai matematika. Menurut kamu, apa sih manfaat belajar matematika? Pastinya banyak sekali manfaatnya. Salah satu manfaat belajar matematika adalah mampu memodelkan setiap keadaan secara numerik, terutama bagi seorang pedagang. Contoh tambahan, bahkan dengan program linier, kita bisa menentukan cara supaya bisa mendapatkan keuntungan yang besar dengan modal usaha yang kecil. Dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Itulah kenapa kamu harus belajar program linier. Apalagi jika kamu ingin jadi pembisnis yang sukses. Pastinya kamu sudah tidak sabar ya untuk belajar materi ini. Nah, simak video selanjutnya tentang program linier. Matur suwun, selamat belajar. Setelah menonton video tadi, kita tambah semangat kan dalam belajar. Berikut ini pembahasan tentang metode stepping stone. Baik, kelompok kami akan membahas mengenai model transportasi atau metode stepping stone. Metode stepping stone seringkali disebut sebagai metode batu loncatan. Untuk lebih lengkapnya, kita simak ke slide selanjutnya ya teman-teman. Pengertian. Metode ini atau metode stepping stone merupakan metode yang digunakan untuk menguji solusi awal yang telah dilakukan sebelumnya, baik metode NMB, test cost maupun VAC. Hal ini dikarenakan solusi awal belum menjamin biaya trans telah optimal. Untuk itu diperlukan pengujian lebih lanjut dengan menggunakan solusi optimal. Jadi, metode stepping stone ini adalah metode lanjutan untuk mendapatkan solusi optimal. Metode sebelum yang dipakai bisa melalui metode NMB, less cost maupun VAM. Langkah-langkah metode stepping stone, yang pertama mencari sel yang kosong, kemudian melakukan loncatan pada sel yang terisi. Keterangannya, loncatan dapat dilakukan secara vertikal atau horizontal. Dalam suatu loncatan, tidak boleh dilakukan lebih dari satu kali loncatan pada baris atau kolom yang sama tersebut. Yang ketiga, loncatan dapat dilakukan melewati sel lain selama sel tersebut terisi. Setelah loncatan pada baris, langkah selanjutnya loncatan pada kolom dan sebaliknya. Jumlah loncatan bersifat genap, dapat berjumlah 4, 6, 8, dan seterusnya. Perhatikan sel yang terisi pada loncatan berikutnya untuk memastikan proses tersebut tidak terhambat. Langkah selanjutnya, lakukan perhitungan biaya pada sel yang kosong tersebut. Dimulai dari sel yang kosong, apabila semua telah bernilai positif, berarti solusi awal yang telah dikerjakan sebelumnya telah menghasilkan biaya transformasi minimum. Tetapi, apabila masih terdapat nilai negatif, maka dicari nilai negatif terbesar atau disebut penghematan terbesar. Apabila terdapat gambar negatif, alokasikan produk dengan melihat proses sebelumnya. Akan tetapi, yang dilihat adalah isi dari sel tersebut. Tambahkan kurangkan dengan isi sel negatif terkecil pada seluruh sel. Lakukan langkah yang sama dengan mengulang dari langkah kedua sampai hasil perhitungan biaya tidak ada yang bernilai negatif. Selanjutnya, untuk tambahan, sebelumnya dilakukan pengujian menggunakan solusi optimum harus dipastikan tidak terdapat degenerasi dan redundansi pada metode stepping stone ini. Degenerasi dan redundansi maksudnya tidak terpenuhi syarat pengujian bahwa sel yang terisi harus memenuhi syarat M plus N min 1.
M sama dengan baris, N sama dengan kolom. Pada degenerasi sel yang terisi kurang dari pernyataan yang ditentukan, sedangkan redundansi sel yang terisi melebihi pernyataan yang ditentukan. Selanjutnya, dengan menggunakan solusi awal yang telah dikerjakan sebelumnya atau NWC, dilakukan pengujian menggunakan solusi optima menggunakan metode stepping stone untuk memastikan apakah biaya transportasi tersebut telah minimum. Pada kasus ini, tidak terjadi degenerasi dan redundansi karena jumlah sel yang terisi 5 dan memenuhi persyaratan 3 plus 3 min 1 sama dengan 5. Nah, tabel yang akan kita pakai, tabel ini ya teman-teman yang kita sajikan. Sumbernya Jakarta, Malang, Surabaya. Untuk tujuannya ke tempat A, B, dan C. Kapasitasnya adalah 110, 80, 70, dan permintaan total dari A 70, 100, untuk B 130, untuk C 60. Nah, kapasitasnya ini 110 untuk kapasitas Jakarta, kapasitas 80 untuk Malang, kapasitas 70 untuk Surabaya. Nah, kita lihat ya teman-teman. Ini yang tadi yang ada di kolom A, B, C, mungkin kita bisa menilik kembali untuk membandingkan di sini. Nanti akan ditaruh di pojok kanan atas kecuali untuk permintaan dan kapasitas ya. Nah, sebagai yang sudah ditampilkan. Nah, kalian masih ingat kan metode NWC? Harus ingat dong, karena metode stepping stone ini adalah metode yang melanjutkan dari metode NWC. Nah, yang pertama kota Jakarta dengan tujuan A. Nah, di sini kita kenapa menilik yang sebelah sini? Karena peraturan dari NWC memulainya melalui pojok kiri atas. Nah, pojok kiri atas ini kita isi 70. Kenapa? Karena angka yang paling kecil di permintaan dan kapasitas adalah 70. Angka yang paling kecil di kapasitas adalah 70. Nah, kita isi 70. Kemudian kita lanjut, kan kita lihat permintaannya maksimal adalah 70. Jadi Malang dan Surabaya akan dikosongi karena permintaan maksimalnya sudah terpenuhi. Kemudian untuk B adalah 40 karena kapasitas 110 dikurangi 70 yakni 40. Kita isi 40. C akan dikosongi. Kemudian lanjut menilik yang setelah 70 yang terkecil adalah 80. Di dalam yang ada di kapasitas itu ya teman-teman. Nah, kita isi 80. Nah, kemudian karena Malang ke A dan ke C sudah tidak bisa diisi karena sudah maksimal. Jadi ini kita kosongi ya teman-teman. Untuk A pasti yang Malang A tadi sudah kita ketahui kalau kosong. Kemudian untuk Malang C kosong. Nah, kenapa Jakarta C juga kosong? Karena sudah maksimal ya teman-teman untuk kapasitasnya. Nah, kemudian kita lanjut ke Surabaya yang B. Isinya 10 karena menyesuaikan permintaan maksimal. Maksudnya bagaimana? Permintaan yang 130 dikurangi 40 dikurangi 80. Nah, hasilnya adalah 10. Kemudian lanjut lagi ke Surabaya C. Nah, ini kita isi 60 karena menyesuaikan juga untuk kapasitas maksimalnya 70 dikurangi 10 yakni 60 dan permintaan dari C juga 60. Jadi sudah sesuai ya teman-teman. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Lihat sel yang kosong. Dari sel kosong tersebut kita memulai loncatan pada sel yang sudah terisi dengan searah atau berlawanan arah jarum jam. Dan langkungan perhitungan pada sel yang kosong tersebut dimulai dari sel yang kosong. Perhitungan dilakukan dengan cara menghitung sel yang kosong terlebih dahulu dengan memberi tanda positif, selanjutnya negatif, dan seterusnya, maka didapatkan perhitungan seperti ini. Kita mulai dari 23 positif,
20 plus 25 kurangi 34 hasilnya min 6. Jadi Jakarta min C sama dengan min 6. Selanjutnya mencari Malang. Dari Malang kita mulai dari 30 dikurangi 35 ditambah 20 min 35 hasilnya min 20. Jadi Malang min A sama dengan min 20. Selanjutnya kita mencari Malang min C. Malang min C kita mulai dari 25 positif min 35 plus 25 min 34 dan hasilnya min 19. Jadi Malang min C hasilnya min 19. Selanjutnya kita mencari Surabaya min A. Surabaya min A kita mulai dari 40 min 25 plus 20 min 35 hasilnya 0. Jadi Surabaya min A sama dengan 0. Kemudian dari hasil perhitungan tersebut pilih negatif terbesar. Karena terdapat hasilnya negatif, maka alokasikan produk dari nilai negatif terbesar tersebut. Yang dilihat adalah isi dari sel tersebut. Tambahkan dan kurangkan isi sel tersebut dengan melihat isi sel yang memiliki nilai yang paling kecil. Di sini kita mulai dari 30 min 35 min 20 min 35. Selanjutnya kita menghitung dari Jakarta A. Nah, dimulai dari 35 min 30 plus 35 min 20 sama dengan 20. Nah, selanjutnya Jakarta C. 23 min 20 plus 25 min 35 sama dengan min 6. Surabaya min A sama dengan mulai dari 40 min 25 plus 35 min 30 sama dengan 20. Selanjutnya Malang C. Malang min C sama dengan dimulai dari 25 min 35 plus 25 min 34 sama dengan 19. Dari sini kita bisa ngecek sel kosong apakah ada yang negatif. Di sini sudah terjawab ada negatif, yaitu Jakarta min C dan Malang min C. Yang tidak negatif Jakarta min A sama dengan 20 dan Surabaya min A sama dengan 20. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Akan melanjutkan karena pada dari Malang ke C masih berupa negatif, oleh karena itu kita akan melakukan perhitungan ulang mulai dari yang Jakarta ke A. Dari Jakarta ke A ini, dari mulai sini ke sini, habis itu ke yang Surabaya B, habis Surabaya B, Surabaya ke C, Malang ke C, Malang ke A, baru kembali ke Jakarta A. Dengan hasilnya, ini kan
ada 35-nya berupa positif. 35 dikurangi 20 ditambah 25 dikurangi 34 ditambah 25 dikurangi 30 sama dengan 1. Untuk plus negatifnya itu bermulai dari sini. Ini positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, baru lagi ke positif. Untuk selanjutnya mulai Jakarta, kita lanjut ke Jakarta ke C. Ini mulai dari sini, dari Jakarta C ke Jakarta B, habis itu ke Surabaya B, Surabaya C, Jakarta C, dan kembali lagi ke Jakarta C. Untuk perhitungannya sama tadi, ini yang positif, negatif, positif, negatif, sehingga perhitungannya Jakarta ke C 23 dikurangi 20 ditambah 25 dikurangi 34, hasilnya negatif 6. Kemudian Malang B yang ini, dari Malang B ke Surabaya B, ke Surabaya C, ke Malang C, baru kembali lagi ke Malang B. Dan yang ini Malang B ini dimulai dari positif, negatif, positif, negatif, dan hasil perhitungannya 35 dikurangi 25 ditambah 34 dikurangi 25, hasilnya 19. Untuk yang kemudian Surabaya A, mulai dari sini, dari Surabaya A ini ke Surabaya C, ke Malang C, ke Malang A, baru kembali lagi ke Surabaya A. Surabaya A ini positif, negatif, positif, negatif, dan hasil perhitungannya 40 dikurangi 34 ditambah 25 dikurangi 30, hasilnya 1. Dari perhitungan ini kita tahu masih ada yang bernilai negatif, yaitu dari Malang ke C. Oleh karena itu kita akan melakukan perhitungan lagi. Dari Jakarta A ini kita menuju ke Malang A, ke Malang C, Jakarta C, dan kembali lagi ke Jakarta A. Yang Jakarta A ini positif, negatif, positif, negatif, dan hasil perhitungannya 35 dikurangi 30 ditambah 25 dikurangi 23, hasilnya 7. Kemudian di Malang B ini kita menuju ke Jakarta B, Jakarta C, Malang C, baru kembali lagi ke Malang B. Dan hasil untuk positif negatifnya, yang Malang B ini dimulai dari positif, kemudian negatif, positif, negatif, dan hasil perhitungannya 35 dikurangi 20 ditambah 23 dikurangi 25, dan hasilnya 13. Kemudian kita lanjut ke Surabaya A. Surabaya A ini kita menuju ke Surabaya B, menuju ke Jakarta B, Jakarta C, Malang C, Malang A, kemudian udah kembali lagi ke Surabaya A. Dari sini Surabaya A ini bernilai positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Dan hasil perhitungannya yaitu 40 dikurangi 25 ditambah 20 dikurangi 23 ditambah 34 dikurangi 30, dan hasilnya 16. Kemudian kita ke yang Surabaya C ini. Dari Surabaya C ini kita menuju ke
Jakarta C, Jakarta B, Surabaya B, dan kembali lagi ke Surabaya C. Dari Surabaya C ini bernilai positif, negatif, positif, negatif, dan hasil perhitungannya 34 dikurangi 23 ditambah 20 dikurangi 25 dan hasilnya 6. Dari sini, dari hasil perhitungan ini sudah tidak ada lagi yang bernilai negatif, maka didapatkan perhitungan seperti ini, yang Jakarta B 60, Jakarta C 50, Malang A 70, Malang C 10, Surabaya B 70. Dan biaya optimalnya yaitu 60 dikali 20 hasilnya 1200, 50 dikali 23 1150, 70 kali 30 2100, 10 dikali 25 250, 70 kali 25 750, dan biaya optimalnya yaitu 6.450. Itulah tentang metode stepping stone. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.